Mereka berempat hanya bisa duduk sambil menundukkan kepalanya, berharap agar sosok lelaki tua itu cepat hilang dan tidak menyadari keberadaan mereka. Tapi lelaki tua itu semakin lama semakin mendekat. Semakin dekat, semakin dekat. Suara langkahnya yang menyapu daun-daun kering terdengar semakin jelas tatkala langkahnya semakin mendekat. Tiba-tiba sebuah suara muncul di telinga mereka. Kowe kabeh sopo le? Kalian dari mana? Mau apa kesini? Mau cari apa di sini? Pertanyaan lelaki tua itu dengan kedua matanya yang menatap Aryo dan ketiga temannya. Aryo melirik ketiga temannya, tak satu pun berani menatapnya. Le. Yudi menatap Aryo. Yuk, dia ngomong apa? Gue kagak ngerti. Lu yang bisa bahasa Jawa di sini. Aryo terbata-bata. Aryo mengumpulkan sedikit keberanian untuk menatap wajah lelaki tua misterius itu. Kulo saking ngandap, Mbah. Saya mau mendaki dengan teman saya. Jawab Aryo menunduk, matanya hanya menatap kaki lelaki tua itu. Kaki yang hanya mengenakan sandal yang terbuat dari kayu dan beberapa serat pohon yang mengikat di kakinya. Kok bisa sampai sini? Tanya lelaki tua itu lagi. Boten ngertos. Saya dan teman saya juga tidak tahu bisa sampai di sini. Kulo tersesat, Mbah. Lelaki tua itu tertawa mendengar jawaban Aryo. Suaranya besar mengisi keheningan malam itu. Melu aku. Yang kamu lihat tadi itu kampungku. Tutur lelaki tua itu. Bingung. Itu yang dirasakan Aryo saat itu. Tidak, Mbah. Saya di sini saja. Ora boleh. Wes, ikut saya. Mampir dulu di tempatku. Kalian tidak akan kenapa-napa. Tidak perlu khawatir. Ujar lelaki tua itu dengan suara lembut. Aryo diam sebentar kemudian menghembuskan nafas panjang lalu menegakkan kepalanya. Melihat wujud lelaki tua itu. Lelaki tua itu tersenyum kepadanya, senyum yang membuat Aryo sedikit tenang melihatnya. Tidak ada rasa curiga di benak Aryo tatkala melihatnya. Pasalnya, yang ia lihat hanyalah lelaki tua pada umumnya. Lelaki dengan pakaian sederhana dengan ikat kepala seperti selayaknya seorang penduduk desa biasa. Kenapa le? Tanya lelaki tua itu saat mengetahui Aryo sedang memperhatikannya. Mboten, Mbah. Mboten apa-apa. Dia ngajak kita ke rumahnya. Ujar Aryo pada ketiga temannya. Di mana? Tadi, di sana. Di kampung tadi. Lo yakin di sana rumahnya? Mana ada sih kampung di tengah hutan begini? Kalian lihat dulu orangnya. Aryo meyakinkan teman-temannya jika yang ia lihat dan yang menghampiri mereka adalah lelaki tua biasa pada umumnya. Minimal itu yang dipikirkan Aryo kala itu. Rahmat, Fajar, dan Yudi diam. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak ajakan lelaki tua itu. Mau tidak mau mereka bertiga menerimanya. Panggil saja, Mbah. Ucap Aryo pada teman-temannya saat hendak berjalan lagi. Aryo memimpin perjalanan mereka berempat. Dia berada paling depan, berada tepat di samping lelaki tua itu. Jenengku Simbah le. Aku orang sini. Saya tidak bisa menyebutkan atau menyamarkan nama lelaki tua tersebut. Aryo dan ketiga temannya berjalan mengikuti Simbah, melewati tapal batas kampung yang sempat mereka lihat tadi. Tapal batas yang terbuat dari bambu yang sudah mulai lapuk dan membentuk seperti sebuah gapura di kanan kiri jalan. Aryo tertegun melihat keadaan kampung tersebut. Bagaimana tidak? Perkampungan yang ia lihat adalah perkampungan tradisional masa lalu. Sebuah perkampungan yang biasa ia lihat dari layar kaca televisi. Rumah-rumah berjejer dengan atap berbentuk joglo saling berhadapan.
Beberapa bahkan seperti gubuk-gubuk dengan daun-daun rumbia di atapnya. Di tepi jalan dan di depan hampir semua rumahnya pun terdapat obor yang menyala untuk menerangi. Obor yang berjejer sepanjang jalan yang ada di kampung ini. Warganya pun demikian. Pakaian yang mereka kenakan adalah pakaian-pakaian lawas ala-ala penduduk Jawa di zaman dulu. Beberapa penduduk tersenyum saat berpapasan dengan mereka. Tak jarang juga ada penduduk yang menatap mereka dengan tatapan aneh. Seolah mereka berpikir, siapakah mereka ini? Segerombol makhluk yang datang kemari dengan penampilan tak lazimnya seperti penduduk di sana. Tapi, ada hal aneh yang membuat Aryo penasaran. Setiap penduduk yang melewatinya tidak hanya menyapanya dengan senyuman, tapi juga menundukkan badannya sambil menoleh ke arah Simba. Sepertinya Simba bukan orang biasa di kampung itu. Rahmat, Fajar, dan Yudi pun keheranan melihat apa yang ada di depan matanya. Yuk, ini di mana? Tanya Rahmat. Aryo memberi isyarat dengan tangannya dari belakang untuk menyuruh semuanya diam dan mengikutinya saja. Dibawalah mereka ke sebuah tempat seperti pendopo. Nampaknya pendopo ini adalah tempat yang biasa dimanfaatkan penduduk di sana untuk acara-acara kampung. Monggo, duduk dulu, Le. Tutur Simba. Ia mempersilahkan Aryo dan ketiga temannya duduk di sebuah kursi panjang yang terbuat dari bambu. Di situ, Simba mulai sedikit bercerita. Kai, di sana masih ada hajatan penduduk kampung sini, ujar Simba sambil menunjuk ke arah acara kampung yang tidak jauh dari pendopo tersebut. Jika digambarkan, acara hajatan tersebut adalah seperti acara pesta rakyat desa, yang mana ada sebuah panggung kecil di mana di atasnya ada seperangkat gamelan dan beberapa penari yang sedang menari di atasnya. Tapi Aryo tidak asing dengan alunan musik gamelan yang didengarnya. Suara ini, Aryo berusaha mengingat. Itu suara gamelan yang menyambut kedatangannya di awal pendakian tadi. Sama persis. Aryo tidak ragu lagi. Mat, suara itu. Aryo berbisik pada Rahmat karena dia juga mendengarnya di awal perjalanan tadi. Rahmat tiba-tiba tersentak dari duduknya. Ia pun seketika langsung menyadarinya. Aryo yang semula tenang tiba-tiba jantungnya deg-degan. Ia merasa jika kampung ini bukanlah kampung biasa. Ia mulai berpikir bagaimana caranya ia dan teman-temannya bisa keluar dari sini. Sementara di sisi lain, Simba berjalan keluar menuju ke sebuah rumah yang tak jauh dari pendopo. Saat keluar dari sana, Simba terlihat membawa 2 buah piring besar yang berisi makanan di tangannya. Iki, Le, kalian pasti capek setelah berjalan jauh sampai sini, ucap Simba sambil meletakkan 2 buah piring di sebuah meja papan kecil di depan Aryo dan teman-temannya. Kalau kurang, nanti saya ambilkan lagi. Yudi terlihat kegirangan melihat makanan di depan matanya. Aryo yang duduk di sebelahnya pun membisikkan perkataan melalui telinganya. Jangan dimakan. Yudi bingung dengan perkataan Aryo. Kenapa? Udah, pokoknya jangan. Daripada kita gak bisa pulang. Ucapan Aryo seperti ancaman bagi Yudi. Yudi senyum sambil melihat Simba. Loh, kenapa tidak jadi diambil, Le? Rupanya Simba menyadari jika Yudi dari tadi sudah ingin makan jamuan yang dibawakannya. Matur nuwun sangat, Mbah. Tapi saya dan teman-teman belum merasa lapar. Saya juga bawa makanan, Mbah, ucap Aryo. Simba mengerecitkan dahinya mendengar ucapan Aryo. Wis to, gak popo. Makananmu bisa dimakan nanti buat perjalanan pulang, Le. Belum sampai bisa Aryo menolaknya, seorang perempuan parubaya datang membawa sepiring jajanan lagi dan beberapa cangkir minuman. Monggo, Mas, ini dimakan saja. Ini minumnya, tidak perlu sungkan-sungkan,
ucap perempuan itu sambil meletakkan 4 piring makanan dan 4 cangkir berisikan air berwarna hitam. Aryo semakin bingung, ia melirik Rahmat. Sebentar ya Mbah, Ucap Aryo sambil berdiri dan mengajak Rahmat untuk keluar pendopo sebentar. Lo mau kemana yuk? Tanya Yudi bingung melihat Aryo yang beranjak pergi dengan Rahmat. Apapun yang terjadi, jangan dimakan. Cetus Aryo pada Yudi sesaat sebelum meninggalkannya di situ dengan Fajar. Mereka berdua kemudian berjalan agak jauh hingga tak terlihat dari pendopo. Di situ mereka berdua berpikir, bagaimana caranya bisa keluar dari sana? Perjalanan Aryo dan ketiga temannya semakin menjumpai banyak halang rintang. Namun, berkat semangat dan keberanian mereka mampu bertahan sampai di titik ini. Gimana nih Mat? Masa tiba-tiba pamit pergi gitu aja? Apa gimana? Sebenarnya ini tempat apa sih? Ucap Rahmat masih bingung. Di tengah bingungnya mereka berdua, seorang perempuan parubaya datang menghampiri mereka. Dia mengenakan kemben hitam dengan jarik di bawahnya. Aryo dan Rahmat kaget karena kedatangannya yang tiba-tiba. Cepat pergi dari sini nak. Di sini bukan tempatmu. Cetus perempuan itu dengan suaranya sedikit menyentak. Tapi ada hal yang membuat Aryo tidak asing kepadanya. Aryo seperti tidak asing terhadap wajah perempuan parubaya itu. Ia berusaha mengingatnya. Jenengan yang kemarin kan, Bo? Yang menemuiku di base camp, yang memperhatikanku di pinggir jalan. Benar tidak? Kamu kenal? Tanya Rahmat. Enggak, aku gak tahu siapa namanya, tapi aku pernah melihatnya. Jenengan sinten, Bo? Kenapa ada di sini? Perempuan parubaya yang Aryo sebut Mbok itu hanya tersenyum mendengar pertanyaan Aryo. Kowe tidak perlu tahu siapa aku, Le. Kamu kan yang sudah saya beritahu kalau jangan berangkat. Ingat gak kamu? Tapi kamu tetap ngeyel dan berangkat. Jenengan sinten? Saya saja tidak kenal. Bagaimana bisa saya percaya padamu? Lagi-lagi perempuan itu hanya tersenyum sambil tertawa mendengar perkataan Aryo. Aryo semakin curiga kepadanya. Ada sedikit rasa takut dalam benaknya. Tapi rasa takut tidak akan membawanya keluar dari tempat ini. Le, aku tidak punya niat jelek kepadamu. Justru aku punya niat baik kepadamu. Kowe karo konco-koncomu lekaslah pergi dari sini. Tempat ini bukan tempatmu. Tidak sepantasnya kamu ada di sini. Itu anak laki-laki itu. Jangan kamu turuti keinginannya. Kamu kembalilah ke sana dan pergilah dari sini. Dia ngomong apa, Yok? Rahmat kebingungan dengan yang dibicarakannya. Kita disuruh cepat pergi dari sini. Jawab Aryo. Aryo diam sebentar. Ucapan perempuan itu dianggapnya tak lebih seperti omong kosong yang sering ia temui dari banyak orang. Segera pergi sebelum terlambat. Apa kamu mau selamanya di sini? Di sini selamanya? Ucapan perempuan itu kali ini membuat Aryo khawatir. Sebenarnya siapa orang ini? Pikir Aryo dalam hati. Yuk, pergi aja dari sini. Tempat ini gak aman buat kita. Ujar Rahmat. Benar kata Rahmat. Benar ataupun tidak ucapan perempuan itu, aku dengan yang lain memang harus cepat keluar dari sini. Kalau kamu mau keluar dari sini lewat sana, sampai kamu ketemu 2 buah batu besar tapal batasnya kampung ini. Jangan lewat jalan yang kamu lewati tadi saat datang ke sini. Ujar perempuan itu sambil tangannya menunjuk arah jalan yang dimaksud. Nggih, sampun. Mbok, saya pamit dulu. Terima kasih, Mbok. Perempuan itu tersenyum melihat Aryo dan Rahmat yang berjalan kembali ke arah pendopo. Di pendopo Aryo mendapati Fajar dan Yudit tengah menggenggam salah satu makanan yang tersaji di meja. Aryo menepuk bahu kedua temannya itu. Kita pulang. Ucap Aryo pelan dan singkat. Tapi ucapannya itu ternyata didengar oleh Mbah. Kamu mau pulang kemana, Tole? Di sini saja. Tidak, Mbah.
Saya dan teman-teman pulang saja. Simba kemudian berjalan menghampiri Aryo. Ia merangkul pundak Aryo. Aryo sedikit gemetar. Tangan Bah dingin dirasakannya. Boten Bah. Terima kasih, saya pulang saja. Aryo berpamitan pada Simba. Walau terlihat sinis, Aryo tidak mempedulikannya. Yuk buruan, ajak Aryo pada ketiga temannya untuk segera pergi dari tempat itu. Tanpa berpikir panjang, Aryo menenteng karirnya lagi. Dia dan ketiga temannya berjalan keluar pendopo. Mat, jalan kemana kita? Tadi kata Simbo, tadi bagaimana? Aryo berpikir sebentar, mengingat-ingat perkataan Simbo tadi padanya. Perkataan yang awalnya hanya dianggap omong kosong belaka, sekarang ia coba peruntungannya. Kesana, ucap Rahmat sambil melangkahkan kakinya ke arah yang dimaksud mbok-mbok misterius tadi. Aryo langsung mengambil langkah terdepan sambil berkata, ikuti aku, jangan melangkah kemana-mana selain mengikutiku. Hawa dingin masih terus menyertai mereka. Tatapan mata tajam dari warga kampung terus menyorot ke arah mereka. Aryo dan yang lainnya hanya bisa menunduk sambil sedikit tersenyum tatkala berpapasan dengan warga kampung. Sampai tak terasa langkah mereka tiba tepat di sebuah batu besar yang berdiri kokoh, saling berhadapan di ujung jalan kampung. Langkah Aryo terhenti. Ia bertanya pada Rahmat, apa ini yang dimaksud Simbo tadi, Mat? Mana aku tahu. Kan lo yang diajak ngobrol sama dia. Bismillah, semoga benar, ucap Aryo sambil melanjutkan kembali langkahnya. Mulai sekarang langkah mereka berempat kembali sampai di tengah hutan. Kok malam ini rasanya panjang banget ya? Halah, udah gak usah dipikir. Yang terpenting kita kudu cepet nemu jalan keluar. Gak jadi ke puncak. Kalau malam ini kita belum nemu jalan yang benar, kita fokus buat cari jalan pulang. Iya benar. Gak lucu kalau kita harus terperangkap di sini yang entah sampai kapan kita bisa keluar. Yang penting kita bisa pulang dengan selamat, tambah Aryo. Jalan setapak yang tak begitu lebar masih jelas saat baru keluar dari tapal batas. Hutan di sini sangat ribun dan tertutup. Mungkin jika hari sudah terang, cahaya matahari pun susah untuk masuk ke dalamnya. Belum lagi kabut yang sudah menyertai perjalanan mereka. Meski tidak begitu tebal, tapi sudah cukup menyulitkan penglihatan Aryo yang bernavigasi paling depan. Belum lama melangkah memasuki hutan, tiba-tiba sebuah suara kurang mengenakan menghampiri mereka. Suara eraman muncul tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Aryo memalingkan telinganya dan terus berjalan memimpin teman-temannya. Suara itu muncul lagi semakin jelas. Yo, suara apa itu? Tanya Fajar yang berada di belakangnya. Kagak usah takut, jalan terus saja, jangan ada yang berhenti, seru Aryo dengan agak kencang agar semua teman-temannya mendengarnya. Aryo terus melangkahkan kakinya, menebas setiap ranting dan rumput liar yang menghalangi langkahnya dengan pisau sangkur yang dibawanya, sambil dibantu headlampnya yang mulai memudar cahayanya. Untung saja aku bawa pisau ini, ucap Aryo dalam hati sambil menggenggam pisau seukuran sangkur di tangannya. Tiba-tiba Aryo berhenti, semak belukar tinggi menghalangi langkahnya. Ia membabat setiap rumput di hadapannya. Tapi alangkah terkejutnya Aryo di antara kabut yang masih berada di sekitarnya. Ada sebuah bayangan besar menyambutnya di balik semak-semak itu. Bayangan yang memiliki ketinggian lebih dari 2 kali lipat tinggi badannya, lengkap dengan 2 tangan dan 2 kaki di tubuhnya. Matanya yang merah menyala sangat jelas, sedang memperhatikan keberadaan Aryo dan teman-temannya. Bayangan apa itu? Manusia atau hewan yang sebesar itu? Tapi matanya yang hanya mengandalkan headlamp di kepalanya tidak terlalu jelas menangkapnya. Seketika Aryo memalingkan kepalanya dan memundurkan langkahnya. Fajar yang menyadarinya pun bertanya, "Kenapa lu, Yo?" Tiba-tiba Rahmat melangkahkan kakinya ke depan menemani Aryo yang sedang membuka jalan. "Apapun yang terjadi, kita gak usah takut. Sudahlah, kita kudu terus berikhtiar daripada harus mati di hutan ini. Mau kalian mati di sini?" Ucap Aryo, suaranya kencang memenuhi setiap sudut hutan. Fajar dan Yudi bingung melihat tingkah kedua temannya. Hal mistik memang bukan hal yang baru bagi Aryo, tapi berbeda jika ia melihatnya di hutan, karena disinilah tempat mereka.
jauh dari hingar-bingar kota dan manusia. Jika dia salah sedikit saja di sini, bisa-bisa ia akan ikut dibawa oleh mereka ke alamnya. Aryo menampar pipinya berulang kali sambil membisikkan suara di telinga dan hatinya sendiri. Aku Kuduani, aku ora sepele. Sosok bayangan raksasa itu masih memperhatikan dan mengintai gerak-gerik Aryo dan teman-temannya. Aryo tidak bisa menangkap jelas dengan kedua matanya makhluk apa sebenarnya yang memperhatikannya itu karena terhalang kabut. Keberanian Aryo bertambah lagi berkat rahmat. Ia kembali melangkah dengan sekuat tenaga yang ia punya, menaiki dan menuruni jalanan terjal yang tidak ada habisnya. Di tengah jalanan masih terjal dengan kemiringan lebih dari 30 derajat, dengan banyak semak-semak dan pepohonan di sekitarnya. Tiba-tiba rintikan hujan datang, menghujani tanah yang mereka pijak. Sangat tidak memungkinkan jika mereka harus mendirikan tenda di sekitaran situ. Situasi sudah sulit, bertambah sulit dengan adanya hujan ini. Di kejauhan Aryo melihat semak-semak yang membentuk terowongan kecil dengan pohon tinggi melindungi di atasnya. Ia mengajak ketiga temannya untuk bergegas ke sana dan berlindung di bawahnya. Kesana, kita berteduh di sana dulu aja sambil pakai flysheet. Siapkan flysheet di tasmu, Di. Aryo meminta Yudi mengambil flysheet di dalam karirnya. Hujan agak deras mengguyur hutan malam itu. Aryo dan ketiga temannya termenung di situ merenungi bagaimana nasib mereka setelah ini. Waktu berjalan sangatlah lama kala itu. Entah karena ketakutan yang membuat waktu berjalan lama atau ada hal lain yang menyebabkannya. Ya Tuhan, lindungilah kami berempat dengan segala kekuasaan dan keagungan-Mu. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan-Mu, dan semua yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak-Mu. Hutan ini, gunung ini dan segala makhluk yang ada di sini, semuanya milik-Mu dan Engkau yang ciptakan ya Tuhan. Maafkan kami, sudah menjadi hamba-Mu yang lalai dalam beribadah kepada-Mu. Maafkan kami ya Tuhan. Maafkan kami jika kami kurang bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau berikan. Aku berjanji akan menjadi manusia yang lebih baik lagi mulai detik ini. Aku berjanji akan menjadi hamba yang akan lebih taat lagi dalam beribadah kepada-Mu. Tuntun kami agar bisa keluar dari hutan ini. Ya Tuhan, berilah kami kesempatan. Di antara gelap dan rimbunya hutan, di antara hujan yang masih menghantam seluruh tanah di permukaan, Aryo terus bermunajat kepada Sang Penciptanya sampai tanpa ia sadari, air mata keluar dari matanya, menyesali semua dosa yang pernah ia lakukan. Bukankah sebuah kesombongan jika ada manusia yang berharap selamat dari keadaan susah seperti ini, tanpa memanjatkan doa kepada Tuhan? Kita berdoa dulu sama-sama, terserah mau bagaimana doamu. Sisipkan keselamatan agar kita bisa keluar dari sini dan bisa pulang dengan selamat, ucap Aryo kepada ketiga temannya. Tak lama hujan reda, seakan ini sebuah tanda jika Tuhan telah mendengarkan doa Aryo dan ketiga temannya. Ini kita jalan kemana lagi? Tanya Aryo karena dia yang ada di depan. Tidak ada jawaban dari ketiga temannya. Ia lihat wajah ketiga temannya pun bingung dengan pertanyaan yang ia lontarkan. Sejak tadi, jalan yang mereka lalui naik turun punggungan dan lembahan yang tidak jelas kemana arahnya. Gimana kalau kita naik aja? Gunung kan bentuknya kerucut. Jika kita semakin ke atas, maka akan lebih sempit areanya. Dan kita bisa lebih mudah melihat arah jika berada di atas. Ke atas. Berarti kita lebih jauh dari arah pulang dong. Tapi ya bener juga sih yang lu bilang. Fisik gimana? Aman semua? Masih. Mau gimana lagi juga yuk, daripada kita diam aja di sini. Jawab Yudi. Tanpa banyak bicara lagi, Aryo kembali mengambil langkah terdepan mencari jalan yang kiranya bisa dilalui 4 orang manusia. Lagi-lagi, bayangan hitam yang besar itu menyambutnya di depan. Kali ini Aryo dapat melihatnya dengan jelas. Matanya yang merah terus memperhatikannya. Taring tajamnya yang tumbuh dari dalam mulutnya pun bisa dilihat Aryo dengan jelas. Tubuhnya yang dipenuhi bulu hitam pun semakin meyakinkan Aryo jika sosok yang mengikutinya dari tadi adalah genderuwo. Tapi kali ini Aryo tetap melanjutkan langkahnya
tak mempedulikan keberadaan genderuwo itu. Aryo pikir dengan tidak mempedulikannya akan membuatnya pergi. Bukannya pergi, genderuwo itu malah berjalan mengikutinya dengan kakinya yang besar itu. Gak usah nengok ke belakang, seru Aryo pada teman-temannya. Emang kenapa? Nurut aja daripada lo semua di bawah setan di sini. Aryo mempercepat langkah diikuti teman-temannya yang bersusah payah mengimbanginya. Suara nafas yang tersengal-sengal selalu mengiringi langkah mereka. Sampai di suatu tanjakan Aryo kembali menghentikan langkahnya. Di depan banyak sekali dedemit yang menunggunya. Kali ini tidak hanya Aryo atau Rahmat yang menyadari keberadaannya. Untuk pertama kalinya Fajar dan Yudi melihat dedemit di hutan itu. Dedemit itu muncul dari segala penjuru hutan, dari atas pohon, balik bebatuan, bahkan ada yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Berbagai wujud pun bisa dilihat Aryo dan teman-temannya dengan mudah. Yang paling seram adalah sesosok makhluk yang berbadan dan berkepala manusia, tapi setengah badannya ke bawah berwujud kuda. Mungkin bagi banyak orang ini adalah hal yang tak masuk di akal, tapi semua ini benar-benar terjadi dan dialami oleh Aryo dan teman-temannya. Astagfirullah, apa itu? Teriak Yudi. Fajar pun demikian, ia terlihat berlindung di balik tubuh Aryo. Kenapa lu, Jar? Tanya Aryo basa-basi. Itu banyak sekali setannya. Udah dari tadi, Jar. Lu aja yang baru nyadar. Udah, di sini dulu aja, sekalian istirahat. Setelah cukup, Aryo kembali mengajak teman-temannya melanjutkan perjalanan. Lanjut. Itu mereka masih di sana. Berani gak? Daripada terus di sini, kita bisa mati kedinginan dan kelaparan. Cari jalan lain. Lihat aja di sana. Hanya jalan ini yang paling mudah buat kita lewati. Gak ada jalan lain lagi. Ucap Aryo seraya memperhatikan jalan lain yang lebih sulit untuk mereka lewati. Di titik ini tidak ada lagi rasa takut dalam benak Aryo. Tekadnya untuk bisa keluar dari hutan ini mengalahkan segala rasa takut yang ada pada dirinya. Segala jenis setan tidak akan membuatnya mundur. Mundur sama dengan menyerah, atau akan abadi di hutan ini selamanya. Sudahlah, kita gak usah takut. Mereka juga sama ciptaan Tuhan. Derajat kita lebih tinggi daripada mereka. Gak seharusnya kita takut pada bangsa mereka. Lanjut Aryo pada teman-temannya. Aku selalu padamu, yo. Aku yang jaga di belakang. Ucap Rahmat mendukung perkataan Aryo. Malam yang dingin tak mampu memadamkan api keberanian dalam benak Aryo. Ayo jalan, atau kalian aku tinggal di sini sendirian. Ancam Aryo pada Yudi dan Fajar. Tapi yo, ucap Yudi. Aryo tidak menggubris ucapannya. Aryo terlihat semakin mantap melangkahkan kakinya. Tidak ada pilihan bagi Yudi dan Fajar. Mereka pun mengejar Aryo yang sudah berjalan duluan. Tunggu yo. Tidak lama langkah Aryo sampai di tengah-tengah dedemit itu. Mereka dapat melihat semua demit itu dengan mudah. Tapi tatapan Aryo tajam ke depan, memperhatikan jalanan yang akan ia lewati. Aryo tak peduli jika ia sedang diperhatikan semua demit yang menghuni hutan ini. Kalian dari bangsa apa? Berani-beraninya masuk di wilayahku. Tiba-tiba mereka mendengar suara, tapi hanya Aryo yang paham dengan artinya. Dengar gak? Tanya Rahmat berbisik pada teman-temannya yang ada di depan. Iya, tapi siapa? Demit-demit itu yang ngomong. Tanya Yudi yang juga berbisik. Jangan seenaknya sendiri kamu di sini. Lagi-lagi suara tak bertuan itu muncul lagi dengan nada yang agak membentak. Dengar lagi gak? Lebih keras dari yang awal tadi. Yuk, suara apa ini? Yudi menanyakannya pada Aryo. Tak peduli pertanyaan Yudi, Aryo terus melangkahkan kakinya. Ia tak mau berurusan dengan mereka-mereka yang ada di hutan ini. Di setiap langkahnya Aryo selalu mengiringinya dengan doa. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Kamu akan hidup di sini dengan bangsaku. Suara misterius itu datang lagi. Aryo menghentikan langkahnya dan berbisik pada teman-temannya. Diam dulu. Malam itu sudah tak terhitung lagi mencekamnya kala itu. Aryo merapalkan doa meminta perlindungan kepadanya. Aku tidak akan mati di sini. Aku dan teman-temanku akan keluar dari sini.
Berikan aku kekuatan ya Tuhan. Aryo berusaha menahan setiap ketakutan yang datang pada dirinya. Ia berusaha berani. Aryo memejamkan matanya agak lama. Ia terus merapalkan sebuah doa. Tapi tiba-tiba sesosok makhluk datang mendatangi Aryo di dalam gelap pejam matanya. Aryo tidak asing kepadanya. Ia seperti mengenalnya. Le, jenengan, Bok. Aryo mengingatnya dia adalah Simbok yang mengarahkannya keluar dari kampung misterius tadi. Kali ini Aryo bertemu dengannya lagi di alam bawah sadarnya. Ora usah wedi, Le. Kamu anak baik. Jalan terus saja ke atas. Di sana akan ada jalan yang akan membawamu keluar. Ora usah ngegubris demit-demit iku. Aku sendiri yang akan mengatasi. Aryo kaget mendengarnya. Sosok yang menghantuinya sejak awal keberangkatan malah akan membantunya keluar dari ketersesatannya. Kali ini Aryo mempercayainya. Entah apa yang membuat Aryo yakin dan percaya kepadanya. Simbok seperti makhluk yang dikirimnya untuk datang dan mengarahkan Aryo sejak awal perjalanan. Wis, lanjutkan perjalananmu, Le. Hati-hati. Ucap Simbok mengakhiri perkataannya. Sebuah tamparan keras menghantam pundak Aryo dan seketika membuatnya sadar. Bok. Ucap Aryo sesaat setelah ia membuka matanya. Lo kenapa, Yo? Gak apa-apa. Aryo bingung dengan dirinya sendiri. Bagaimana bisa Simbok itu datang menyambanginya di sini dengan situasi seperti ini? Siapa dia sebenarnya? Sebuah pertanyaan yang kembali tidak Aryo temukan jawabannya. Yuk, jalan lagi. Aryo mengajak semuanya berjalan lagi. Ia memperhatikan sekelilingnya. Semua demit-demit itu semakin menjauh dari keberadaannya. Cukup lama mereka berjalan menyusuri setiap sisi hutan. Berbagai medan pun sudah mereka jajal hingga sampai di sebuah tempat. Tempat yang sangat terang. Cahaya rembulan datang menyinari dari balik ranting dan dedaunan. Akhirnya ada tempat buat kita istirahat. Mereka merebahkan tubuhnya menghela nafas panjang setelah melewati berbagai kejadian-kejadian yang mencekam. Aku udah gak kuat lagi. Sebuah kalimat yang keluar dari semua mulut mereka berempat. Singkat cerita, mereka mendirikan tenda di area itu dan tidur di dalamnya setelah melewati malam yang panjang. Tidak memerlukan waktu yang lama, gelapnya malam langsung melumat kesadaran mereka. Waktu berjalan cepat saat mereka tidur hingga tiba-tiba ada suara muncul dari luar tenda. Mas. Seseorang memanggil dari luar tenda. Langit sudah sedikit terang saat Aryo membangunkan teman-temannya. Buka aja, jawab Rahmat sesaat setelah membuka matanya. Aryo kemudian membuka resleting tenda melihat siapa pemilik suara yang memanggilnya dari luar. Mas, ngapain ngecamp di sini? Bahaya. Ucap seorang bapak-bapak mengenakan jaket gunung dan kupluk di kepalanya. Bahaya? Enggak, Pak. Kita di tempat taman kok. Aman gimana toh, Mas? Lihat aja di luar. Belakang tendamu sudah jurang. Aryo terperanjat, kantuknya seketika hilang. Ia keluar dari tenda dan melihat keluar tenda. Ia terkejut melihat keadaan di sekitar tendanya. Jantungnya seperti berhenti tiba-tiba. Pasalnya tempat yang menurutnya aman dan sangat nyaman tadi malam ternyata adalah sebuah area kecil yang langsung menghadap ke jurang yang sangat dalam. Woi, bangun, cepetan bangun. Apa sih, Yo? Lo gak tahu badan gue sakit semua. Aryo menarik kaki teman-temannya satu persatu hingga mereka bangun. Lo mesti keluar, lihat keluar. Kita ada di bibir jurang. Ucap Aryo membuat Rahmat, Yudi, dan Fajar terkejut dan seketika bangun. Keluarlah mereka satu persatu memastikan perkataan Aryo. Bagaimana bisa? Mereka tidak menyangka jika mereka bisa sampai di sini. Semalam kita nggak di sini, Pak. Terang Aryo pada bapak-bapak yang membangunkannya. Bapak, bagaimana bisa tahu tenda kami? Saya tadi kencing gak jauh dari sini, kemudian lihat tenda mas-masnya. Udah, kita pindahkan dulu tenda kita, ngobrolnya nanti.
Pak, nama Bapak siapa ya? Tanya Aryo di sela-sela memindahkan tenda dan bawaannya. Saya Rasiman, Mas. Ucapnya sambil membantu Aryo. Saya Aryo, Pak. Kami dari Jakarta. Pak Rasiman menuntun mereka ke tempatnya mendirikan tenda. Awalnya mereka melewati sebuah sungai lalu sedikit berjalan ke atas. Pak Rasiman ngecamp di pos berapa? Tanya Aryo yang masih belum mengetahui di mana sebenarnya posisinya dan teman-temannya. Pos 5, Mas. Itu di atas posnya, Mas. Mendengar jawaban Pak Rasiman, Aryo melihat raut wajah teman-temannya. Raut wajah mereka seperti orang kebingungan yang tak tahu arah. Di sana Aryo melihat beberapa tenda yang berdiri lengkap dengan para pemiliknya yang akan menuju puncak Gunung Slamet. Pemandangan ini pemandangan yang ia nanti-nantikan dari semalam. Beberapa pendaki terlihat berada di pelataran tendanya dengan secangkir kopi di tangannya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas segala pertolonganmu. Aryo membendung air matanya yang sudah hampir keluar dari matanya. Aryo bahagia. Mereka bahagia. Bahagia karena sudah bertemu lagi dengan manusia. Dari mana, Mas? Salah satu di antara mereka bertanya pada Aryo. Dari bawah, Mas. Jawab Aryo sambil sedikit tersenyum melihat mereka. Nih, Mas, tenda saya. Saya berdua di sini sama teman saya. Namanya Pak Agung. Terang Pak Rasiman saat sampai di tendanya. Tenda kalian dibangun di sini saja, masih kosong. Tambahnya sambil menunjukkan area kosong di samping tendanya. Aryo pun tidak menolak, begitupun dengan teman-temannya. Didirikannya lagi tendanya di samping tenda Pak Rasiman. Yuk, ini jam berapa? Kok masih agak terang gini? Tanya Rahmat sedikit bingung. Iya. Refleks Aryo melihat jam tangannya yang sedari tadi mati. Kok jamku hidup? Lalu ini jam berapa? 6. Ini jam 6. 6 apa? Rahmat yang ragu pun menghampiri Aryo melihat sendiri jam di tangan Aryo. Rahmat diam mematung. Aryo menyuruh semua teman-temannya duduk dan diam sejenak menetralkan segala kalut di pikirannya. Maaf Pak, kalau boleh tahu ini jam berapa ya? Jam tangan saya error. Tanya Aryo pada Pak Rasiman. Jam 6 sore Mas. Kalau hari Pak? Jumat Mas. Memangnya ada apa? Kok Mas Aryo tanya begitu? Pak Rasiman berbalik tanya padanya. Pasalnya pertanyaan itu terdengar aneh baginya. Gak apa-apa Pak, tanya aja. Jawab Aryo sedikit menyeringai. Gak, ini benar-benar gak beres. Ucap Rahmat pelan. Fajar dan Yudi pun demikian. Mereka semua bingung setelah semalaman penuh berputar-putar di dalam hutan. Nyatanya mereka hanya berjalan tak lebih 2 jam dari pos 3. Gak ada gunanya kita begini. Mending kita makan lalu istirahat. Ucap Aryo. Malam itu mereka berunding mengenai apa yang akan mereka lakukan besok. Apakah akan mendaki hingga puncak atau turun saja? Turun aja. Gue rasa fisik kita udah terkuras semalaman tadi. Semalaman atau hanya 2 jam? Pokoknya setelah semua yang menimpa kita, gue rasa sangat beresiko kalau kita ke puncak besok. Puncak memang tujuan, tapi bisa pulang dengan selamat adalah tujuan utama kita saat berpergian. Ucap Rahmat. Lo gimana Jar? Gue juga udah capek yuk. Jawab Yudi. Kita bisa kesini lain waktu. Tambah Fajar. Aryo pun demikian, walaupun ia sangat ingin berdiri di puncak Gunung Slamet, tapi keselamatannya dan keselamatan teman-temannya adalah yang utama. Saat itu Aryo dan ketiga temannya sepakat untuk turun gunung besok pagi, saat tenaganya sudah sedikit kembali. Besok turunnya kita nunggu ada pendaki turun aja, biar ada temennya. Usul Fajar. Nah, saut Aryo senang dengan usulan Fajar. Malam itu mereka semua beristirahat, merebahkan segala lelah yang menghantui tubuhnya. Aryo menolak ajakan Pak Rasiman untuk mendaki ke puncak dini hari. Ia mengatakan jika akan turun saja. Sempat ia ditanya kenapa tidak ke puncak, tapi Aryo menutup rapat-rapat alasannya dengan berdalih kalau badannya agak tidak sehat. Paginya cahaya sang surya menghangatkan tenda berukuran 4 orang milik Aryo.
Teriknya membangunkan Aryo dan semua teman-temannya dengan sengaja. Pagi itu, perut mereka terasa sangat lapar walau semalam sudah makan. Setelah sarapan yang kesiangan dan mengemasi barang-barang, mereka menunggu pendaki yang akan turun ke base camp. Benar saja, tak lama segerombolan pendaki tampak baru sampai di pos 5 setelah dari puncak. Ternyata di antara mereka ada Pak Rasiman dan Pak Agung. Loh, Mas, belum turun? Iya Pak, lagi nunggu ada barengan. Ya udah, kita bareng aja. Saya juga langsung packing. Tadi sudah makan di atas. Aryo dan teman-temannya pun menerima dengan senang ajakan Pak Rasiman. Pagi yang sudah beranjak siang kala itu, Aryo serta teman-temannya turun gunung bersama Pak Rasiman dan Pak Agung. Tampak juga beberapa pendaki yang turun gunung tak jauh berjarak dengan mereka. Tidak sampai sore mereka semua sampai di pos pendakian dan melaporkan pada petugas base camp. Setelahnya ia beristirahat di base camp tempat mereka menginap saat baru sampai kemarin. Di situ Pak Rasiman dan Pak Agung langsung berpamitan pulang. Tak lupa Aryo mengucapkan banyak terima kasih pada mereka berdua karena berkat mereka temukan, Aryo dan teman-temannya bisa kembali ke alam yang sebenarnya, alam manusia. Malam itu mereka gunakan untuk bersih-bersih dan beristirahat. Bahagia, benar-benar bahagia, karena mereka bisa sampai di base camp lagi dengan selamat. Pagi datang, kali ini Yudi bangun duluan. Bangun woi, ayo kita pulang. Teriak Yudi membangunkan yang lainnya. Sebelum pulang mereka sempatkan mandi dan mengisi perut yang masih saja terasa perih. Setelahnya Yudi menghubungi Pak Sukron, memintanya mengantar lagi ke stasiun Purwokerto. Gimana Mas perjalanannya? Tanya Pak Sukron sesaat setelah mereka naik di mobilnya. Aman Pak, tapi kami nggak sampai puncak. Loh, kenapa? Agak kurang sehat Pak. Oh alah, ya sudah, nggak apa-apa kan. Kapan-kapan kesini lagi, nanti Bapak antar lagi, ucap Pak Sukron. Saat perjalanan pulang tak sedikit pun dari mereka membahas soal kejadian-kejadian pendakian kemarin sebelum sampai di rumah masing-masing. Setelah semuanya, Aryo, Rahmat, Yudi dan Fajar kembali ke kehidupannya masing-masing. Sejak itu pula Rahmat dan Fajar menjadi teman dekat Aryo dan Yudi, dan menjadi teman perjalanan jika mereka akan melakukan pendakian lagi. Bagi Aryo, pengalaman ini menjadi pengalaman tersendiri baginya. Banyak pelajaran luar biasa yang bisa dipetik dari kisah pendakian Aryo bersama dengan ketiga temannya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Sekian. Terima kasih buat Wahyu Aryan yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.